Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrip Widodo. Kita masih akan berbincang-bincang mengenai masalah keagamaan secara sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet. Dan tema kita kali ini adalah Muhammadiyah dan pemerintah atau ulil amri. Sahabat sekalian, ya, perbedaan penetapan Idul Fitri atau Idul Adha antara pemerintah dengan Muhammadiyah biasanya memunculkan pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya hubungan antara Muhammadiyah dengan pemerintah? Sahabat sekalian, yang pertama, Muhammadiyah ya, itu dalam menentukan awal bulan maka menggunakan metode hisab, yaitu hisab hakiki dengan melihat kepada wujudul hilal, kan, wujudnya hilal, bukan imkanur ru'yah, kan. Sementara masyarakat yang lain menggunakan ru'yah karena berpegang kepada sabda Nabi sumu li ru'yatihi sampai akhir hadis. Berpuasalah kamu karena melihat bulan atau hilal. Bagi Muhammadiyah, hadis itu yang memerintahkan untuk ru'yat itu kan dalam setting ya masyarakat zaman Rasulullah dan sahabat yang belum tersebar luas ke berbagai negara, sehingga agak simpel kalau dengan melihat. Dan di Madinah itu memang masyarakat agraris. Nah, kemudian juga bahwa bangsa Arab saat itu masih masih belum ya banyak yang pandai membaca, menulis dan berhitung. Sehingga cara yang efektif adalah dengan melihat bulan. Nah, setelah tersebar luas, maka nanti akan terjadi problem kalau berpegang kepada ru'yat, ya kan. Nah, makanya Muhammadiyah memandang bahwa melihat dalam kata ru'yat itu adalah melihat dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Melihat itu hanya instrumen untuk mengetahui kapan masuknya tanggal 1. Nah, karena itu, karena instrumen dia bukan ibadah mahdhah, berarti dia bisa mengalami perubahan dan perkembangan. Ya memang para ulama klasik ya namanya menentukan tanggal 1 ya dengan ru'yat, ya kan. Kalau tidak bisa ya karena mendung atau gejala lain ya itu di istikmal. Nah, dan sebenarnya hisab itu juga bagian dari ru'yat, hanya ru'yatnya bil ilmi bukan ru'yat bil aini. Nah, ru'yat dengan ilmu pengetahuan, perhitungan astronomis. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis itu cukup untuk menjadi pedoman bahwasanya metode hisab itu lebih valid ya, lebih tepat dipergunakan. Nah, karena apa? Dengan ilmu hisab itu peristiwa ya puluhan tahun yang akan datang sudah bisa dihitung dari sekarang. Misalnya kapan akan terjadi gerhana matahari atau bulan, bisa dihitung lengkap dengan hari, tanggal, jam dan menit sampai detiknya. Nah, sehingga akurasinya menurut Muhammadiyah ilmu hisab lebih dianggap akurat daripada melihat dengan mata telanjang. Lalu bagaimana hubungan dengan ulil amri? Ya, tidak ada apa-apa ya, baik-baik saja. Untuk ulil amri, Muhammadiyah itu ya memandang bahwa ulil amri itu banyak penafsirannya, kan. Dan para ulama dalam ilmu tafsir juga begitu. Ya, Muhammadiyah lebih cenderung kepada pemahaman Muhammad Abduh ya, bahwa ulil amri itu ya, asalnya banyak tafsiran ya, ulil amri. Ada yang menafsirkan ulil amri adalah panglima perang. Ada yang mengatakan khulafaur rasyidin.
Ada yang mengartikan pemerintah, ya kan. Ada yang mengartikan tuh para ulama dan lain-lain, banyak penafsirannya. Sehingga tidak bisa hanya dipahami satu kata yaitu pemerintah. Maka berdasarkan pemahaman Muhammad Abduh, Muhammadiyah menyimpulkan ulil amri adalah ahlul halli wal aqdi, ya, pihak-pihak yang diserai untuk menangani tugas khusus, ya. Nah, dalam hal keagamaan, ya, mereka yang punya kompetensi untuk menangani masalah keagamaan. Karena ini menyangkut perhitungan, maka mereka ahli hisab yang diserai. Karena itu Muhammadiyah bukan mengesampingkan pemerintah, tetapi menafsirkan ulil amri adalah orang yang kompeten memahami masalah keagamaan. Soal bernegara jelaslah pemerintah. Nah, Muhammadiyah memandang bahwa urusan ibadah itu urusan privat, pribadi masyarakat. Masyarakat, ya, punya keyakinan dan punya hak untuk mewujudkan keyakinan itu. Dan negara menjamin dengan undang-undang kebebasan beragama masyarakatnya, sehingga pelaksanaan apa yang diyakini dan apa yang dipeluk dari agama itu dilindungi oleh negara. Nah, oleh karena itu bagi Muhammadiyah pemerintah itu dipandang tidak terlalu perlu untuk terlalu jauh masuk ke dalam masalah agama masyarakatnya. Nah, karena itu urusan pribadi, ya kan. Sehingga karena urusan agama, ya harus ada yang punya kompeten mengurus agama. Sehingga dengan demikian, ya, Muhammadiyah, ya, tidak berarti menentang tanda kutip pemerintah, bukan, tapi memilih metode yang berbeda, begitu, ya. Ini soal keyakinan dan ibadah, sehingga ini wilayah privat. Sahabat sekalian, karena itulah, ya, bagi Muhammadiyah perbedaan tidak boleh menjadi alat untuk berpecah belah, ya kan. Hanya beda metode, kan? Beda metode, beda penafsiran, ya. Nah, perbedaan pendapat justru hendaknya menjadi alat perekat bangsa, saling menghargai, menghormati sesama warga negara Indonesia ini. Jadi kalau disimpulkan, ya, hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah baik-baik saja, nggak ada, ya, penentangan atau pertentangan, yang hanya perbedaan. Kemudian Muhammadiyah lebih memilih metode hisab dibandingkan ru'yat, karena bagi Muhammadiyah itu hisab lebih akurat dibanding ru'yat. Nah, kemudian dalil-dalil yang berkenaan dengan perintah ru'yat itu dipahami untuk konteks masa lalu dan konteks, ya, masyarakat yang belum mengenal kemajuan dalam baca tulis dan perhitungan atau masih ummi. Nah, kemudian semangat dari Al-Quran, ayat-ayat tentang peredaran matahari, bulan itu semua menjadi acuan Muhammadiyah untuk mendukung, ya, penggunaan metode hisab. Tetapi ingat, ya, Muhammadiyah juga menghormati mereka yang tetap menggunakan ru'yat. Bagaimanapun itu adalah hasanah peradaban Islam dan metode yang dipertahankan oleh para ulama sampai hari ini. Jadi ada metode ru'yat atau istiqmal atau hisab. Nah, gitu kan, ya. Ya, hisab sendiri sebenarnya juga termasuk ru'yat, tapi ru'yat bil ilmi bukan bil aini. Demikian sahabat sekalian, ya, penjelasan singkat tentang pertanyaan bagaimana Muhammadiyah dan pemerintah. Baik-baik saja, nggak ada masalah, ya, hanya beda penafsiran. Semoga bermanfaat, ya. Terima kasih dan mohon maaf. Nah, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.